Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, salam bangkit. Perkenalkan, saya M. Nanda Putra Pratama SM dari MAN 2 Kota Pekanbaru kelas 11 Internasional atau 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada penugasan kedua mata pelajaran fikih, yaitu membuat video pembelajaran tentang materi hudud yang dibimbing langsung oleh Bunda Masriati SAG. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 2 mata pelajaran fikih, yaitu hudud dan hikmahnya. A. Hudud. Hudud menurut bahasa adalah pencegahan yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti al-man'u atau pembatas antara dua hal. Had juga bisa dikatakan sebagai hukum. Hudud menurut istilah adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Yang mana pembunuhan telah kita pelajari pada bab 1, yaitu jinayah. Tujuannya adalah tercapainya kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia berupa terjaganya agama atau adil, jiwa manusia, keturunan, akal, dan kekayaannya. Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaroimul hudud, yang mana macam jaroimul hudud yang senantiasa dibahas dalam fikih ternyata cakupannya cukup luas atau lebih luas lagi. Macam-macam jaroimul hudud. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 saja macam-macam jaroimul hudud dari sekian banyaknya macam-macam kajian tentang tindak kejahatan seperti zina, qadhaf atau menuduh zina, mencuri, meminum khamar, merampok, penyamun, dan perompak, yang mana kelima macam-macam jaroimul hudud ini akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. B. Zina. Zina adalah memasukkan zakar atau alat kelamin pria ke dalam farji atau alat kelamin wanita, dan itu adalah terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat atau ragu-ragu dan disenangi menurut tabiatnya. Status hukum zina. Para ulama semuanya sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar di antara dosa-dosa besar lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan menegaskan secara jelas dalam surah Al-Isra ayat ke-32 yang merupakan dalil status hukum zina tersebut. Jadi secara jelas Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita atau mengharamkan zina. Dasar penetapan hukum zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang mana kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Yang kedua, adanya pengakuan pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berikut ini. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan sebanyak 4 kali. Kemudian Rasul menyuruh supaya orang tersebut dirajam, dan orang tersebut adalah muhsan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat had zina. Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi 4 syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had atau hukum. Yang keempat,
telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Macam-macam zina dan hadnya. Yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan seorang yang sudah menikah cakup suami, istri, janda atau duda. Had hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali. Beberapa pendapat ulama tentang hukum pengasingan atau tagrib atau nafyun, yang mana para ahli fikih berselisih dengan beberapa pendapat. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Yang kedua adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Yang ketiga, Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya. Yang keempat adalah dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2. Hikmah diharamkannya zina. Seperti yang kita ketahui, zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Oleh karena itu, mari kita jauhi zina agar hidup kita mulia, baik di dunia maupun di akhirat. C. Qadhaf. Qadhaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Maksudnya adalah qadhaf dapat membuat sakit orang lain melalui perkataan. Menurut istilah syara', qadhaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina, atau maksudnya adalah menuduh orang melakukan zina. Istilah lain yang lebih spesifik adalah qadhaf merupakan penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukhalaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik yang muslim, balik, berakal dan mampu melakukan persetubuhan dinisbatkan kepada perbuatan zina. Hukum qadhaf dan had qadhaf. Qadhaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadhaf adalah surah An-Nur ayat 23 yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Quran surah An-Nur ayat 23.
Had hukuman bagi pelaku qadhaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Syarat-syarat berlakunya had qadhaf. Adapun syarat-syarat terjadinya had bagi orang yang melakukan qadhaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam qadhaf berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. Dalam qadhaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syarak, di mana saksi dalam kasus qadhaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang-orang yang baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Gugurnya had qadhaf. Yang pertama adalah penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 atau 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi yang adil. Yang ketiga, tertuduh memaafkan si penuduh. Hikmah dilarang melakukan qadhaf. Adapun hikmah dilarang melakukan qadhaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Kita masuk pada subbab materi yang ketiga, yaitu meminum minuman keras. Minum minuman keras adalah salah satu bagian dari kategori pembahasan khamar, yang artinya khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Secara definisi bahasa, khamar mempunyai arti penutup akal, sedangkan menurut istilah khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Dari cakupan di atas tadi, segala sesuatu yang dikonsumsi baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadarkan diri, semisal ganja, heroin, obat bius, marijuana, dan lain sebagainya dapat disebut juga dengan khamar. Jadi tidak sebatas minuman, bisa berupa makanan atau dalam wujud lainnya. Hukum minuman keras atau miras. Meminum minuman khamar atau minuman keras termasuk dosa besar dan menghilangkan akal, sebab khamar dicampur dengan campuran yang dilarang adalah diharapkan oleh agama. Barang siapapun anak-anak muda tua yang meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan dihukum had sebanyak 40 kali dan boleh melebihkan hingga sebanyak 80 kali dengan jalan dikenakan ta'zir. Di antara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 50 sampai 51. Had minum khamar atau hukum minuman khamar. Para ulama telah sepakat akan hukum meminum khamar adalah haram. Mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman had, baik ia mengonsumsi sedikit ataupun banyak.
Yang mana landasan syar'i terkait hal ini adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihadapkan kepada Nabi SAW seorang yang tengah minum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai perembah kurma kira-kira sebanyak 40 kali. Muttafaq alaih. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Berikut ringkasan perbedaan pendapat mereka. Yang pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali. Dengan alasan A. Alasan mereka bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi minum khamar adalah cambuk sebanyak 80 kali. Imam Syafi'i, Abu Daud dari ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamar adalah 40 kali cambuk, tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sebanyak sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim. Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa potong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Hikmah diharamkannya minuman khamar. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamar. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamar. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala, karena khamar akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan fulan istaroko asam awan nadoro, atau si fulan mencuri pendengaran atau penglihatan. Sedangkan menurut istilah syarok, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat berikut ini. A. Pelaku pencurian adalah mukallaf. B. Barang yang dicuri milik orang lain. C. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. D. Barang yang dilakukan dengan cara dicuri disimpan di tempat penyimpanan. E. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. F. Barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Pembuktian praktik pencurian dan had mencuri. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama adalah kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Yang ketiga, sumpah dari penuduh. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 38. Urutan had mencuri. Bersandar pada hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Al-Sunan wal Asr. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. A. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian barang dilakukan pertama kali. B. Yang kedua,
potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua. Yang ketiga, C. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan dengan kali ketiga. D. Yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Yang terakhir, yang kelima, E. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nisab atau kadar barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Yang kedua, menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 114 dinar emas atau 3 dirham perak. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi, diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan, karena had pencuri merupakan hak hamba, hak pemilik barang yang dicuri. Hikmah had bagi pencuri. Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain atau hak orang lain karena hal tersebut akan menimbulkan efek ganda, yang mana ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adab yaitu had. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang keempat, membuat jerah pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Kita masuk pada subbab yang terakhir pada bab kali ini, yaitu penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Yang mana perbedaan penyamun, perampok, dan perompak terlihat jelas hanya ada pada tempat kejadiannya. Kalau penyamun dan merampok terjadi di darat, misalnya ketika mobil lewat di tempat-tempat suci, biasanya itu terjadi. Yang kedua, sedangkan merompak di laut, misalnya terjadi pada kapal atau perahu-perahu yang dibajak oleh para perompak. Dalam kajian fikih, praktik penyamun, merampok ataupun merompak masuk ke dalam pembahasan kiri bilih atau qat'ut thariq, penghadangan di jalan. Elemen-elemen perampok, penyamun, dan perompak. Elemen-elemen yang mendukung hal itu dikatakan perampok, penyamun, perompak adalah melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya dan tidak bisa meneruskan perjalanannya, baik apakah itu dilakukan oleh sekelompok orang atau hanya oleh satu orang saja. Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya berupa tongkat, batu, balok, kayu, dan lain sebagainya. Hukum penyamun, perampok, dan perompak. Seperti yang kita ketahui, merampok, menyamun, atau begal
dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kalau seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar daripada dosa seorang pencuri. Karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan. Perampok, penyamun, dan perompak akan mendapatkan hukuman ganda, yaitu dikenai had dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab yang dahsyat. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi, artinya, dan di akhirat mereka para penyamun mendapatkan azab yang sangat besar. Ulang surah Al-Maidah ayat 33. Had perampok, penyamun, dan perompak. Yang pertama adalah jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Yang kedua, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menjulang. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkap lebih dahulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Pada umumnya pada masa sekarang ini, kebanyakan orang dipenjarakan akibat hukuman ini. Perampok, penyamun, dan perompak yang taubat. Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, maka gugurlah hadnya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 34. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 34. Setiap perbuatan yang ada di dalam sendi-sendi kehidupan manusia pasti ada hikmahnya. Hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak. Pada prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah dari pengharaman mencuri, yang salah satunya adalah menghindarkan manusia dari sikap malas dan membuat jera perampok, penyamun, dan perompak sehingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung presentasi. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari segi tutur kata maupun penulisan, karena kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Syukron katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.